Ngomong-ngomong, kemarin ada yang tanya kalau misalnya di Shutterstock itu dapat duitnya berapa? Truly good questions. Jadi di video kali ini saya mau berbagi cerita ke teman-teman semua tentang ini kalau di Shutterstock nih dapat duitnya berapa sih? Banyak orang yang akhirnya mundur dari Shutterstock karena dia bilang bahwa penghasilannya kecil. Iya, saya akui ya. Cuman juga ada juga yang penghasilannya per bulan udah kayak bisa beli rumah. That's true. Ada beberapa mentor-mentor saya di Italia, di Bangkok yang penghasilannya memang udah sampai senilai itu. Jadi tetap tonton video ini dan kita akan ketemu beberapa saat lagi. Halo Photographers, nama saya Bima Aditya dan terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang income, earning yang kita dapat dari Shutterstock. Kalau teman-teman lihat video yang kemarin, saya sudah tunjukin hasil karya saya yang terjual beberapa kali. Cuma beda di video kali ini, saya akan tunjukin hasil karya saya yang baru terjual satu kali, sehingga teman-teman tahu probabilitasnya itu ketika kita jualan foto di Shutterstock untuk worldwide market, dapat duitnya berapa. Foto di samping ini adalah foto bubur ayam yang saya ambil di Jakarta. Waktu itu saya barusan landing di Halim Perdana Kusuma. Which is ini bubur ayam yang sangat enak. Jadi teman-teman keluar ke jalan besar, kemudian belok kiri, persis di depan gereja itu ada pedagang bubur ayam. Itu bubur ayamnya enak. Nah, bubur ayam foto di samping ini saya mendapatkan earning sebesar yo, bentar, 10 sen. Artinya kalau dengan kurs 14.000, saya mendapatkan uang 1.400 dari satu download bubur ayam ini. Sekarang foto kedua. Foto kedua ini bukan foto, tapi ini adalah footage. Nah, teman-teman bisa cek video di atas. Waktu itu saya bikin video tentang bagaimana cara menjual footage yang benar-benar laku terjual. Footage kali ini laku di download senilai $6.66. Artinya hampir 100.000 untuk satu kali download. Kalau yang tadi 1.400 cuman bisa buat beli misalnya minuman saset. Kalau ini 90.000 kita udah bisa beli McDonald, Burger King dimanapun teman-teman berada, karena satu downloadnya hampir 90.000 rupiah. Foto ketiga, saya memotret mikrofon saya yang biasa saya pakai ngevlog. Kalau misalnya ini saya pakai vlog clip on, cuman kalau yang ini ketika saya motret keluar, biasanya mikrofon ini dipegang sama istri saya untuk merekam behind the scene-nya saya. Ini satu download saya dapat $1.20. Berarti paling nggak sekitaran, kalau satu dolarnya 14.000, mungkin sekitar 15.000, mungkin 16.000 tergantung kurs. Satu download tadi 1.400 ya bubur ayam, ini meningkat menjadi 15.000. Lalu foto keempat, ini foto keempat saya ambil di stasiun interchange di Bandara Adi Sucipto. Jadi ada bapak-bapak yang sudah sepuh duduk di bagian priority seat. Ini satu downloadnya menghasilkan 58 sen atau hampir ya separuh, berarti sekitar 7.000, mungkin sekitar 7.000-8.000-an rupiah. Lalu foto terakhir adalah foto drainase di area Sleman, Yogyakarta. Cuman sawah, terus kemudian ada pipa pralon ini untuk drainase. Ini terdownload 47 sen atau sekitar mungkin 5.000 sampai 6.000 rupiah. Jadi kesimpulannya adalah penjualan foto di Shutterstock itu income-nya macam-macam. Ada yang 10 sen, ada yang tiba-tiba 44 sen, 47 sen, 58 sen. Bahkan kalau footage harganya tinggi. Itulah kenapa sekarang saya lagi concern sekali. Selain membuat foto, maka saya concern juga membuat footage. Nah, sampai hari ini, di mana saya membuat video untuk Anda semua, saya memiliki 3.600-an stok foto dan sekitar 150 atau 160-an footage. Saya baru mau increase jumlah footage-nya di angka mungkin 10% dari karya fotografi saya, sehingga saya berharapnya nanti penghasilan dari footage ini juga bisa mendongkrak sales saya setiap hari di penjualan di Microstock fotografi ini. Baik, tadi saya sudah kasih tahu berapa earning yang saya dapat dari setiap penjualan karya fotografi saya. Nah, sebuah pertanyaan menarik bahwa kemarin sebulan dapat berapa? Truly good questions. Saya masih merahasiakan hal itu. Cuman saya bisa bilang bahwa 2 tahun yang lalu ketika saya memulai bisnis ini,
saya mulai belajar sustain, belajar tekun untuk kemudian terus berkarya dari hanya 50 sen per bulan. Anda bisa bayangkan ketika saya mendapatkan, saya sebagai fotografer, oke, saya motret kayak misalnya video di Maldives ini yang sedang teman-teman saksikan, saya range kalau misalnya wedding antara 2.000 sampai 5.500 dolar setiap kali pemotretan. Cuman itu berbeda ketika saya menjualkan foto ini menjadi sebuah retail. Artinya dalam tanda kutip namanya adalah eceran, sehingga drop sekali angkanya, bahkan saya bisa mendapatkan hanya 10 sen atau 1.400 rupiah. Nah, disinilah kenapa orang-orang akhirnya membatalkan diri, reject, atau kemudian menyerah menjadi seorang kontributor Shutterstock yang sukses. Cuman ketika dulu saya memulai 2 tahun lalu dengan bayaran 50 sen per bulan, artinya dalam 1 bulan saya hanya mendapatkan 5.000 sampai 6.000 rupiah, nggak bisa buat beli makan. Cuman saya belajar dari para mentor di Thailand, ada di Itali, yang memang earningnya udah mencapai 5.000 sampai 25.000 per bulan dari setiap penjualan karya-karya footage-nya, karya-karya fotografinya. Which is itu really possible. Nah, kalau misalnya teman-teman masih suka di Shutterstock, go ahead. Teman-teman punya pilihan sendiri. Cuman kenapa pada gagal? Karena biasanya pengen kayanya cepet. Pengen kayanya besok pagi, pengen kayanya bulan depan, besok pengen beli mobil, besok pengen beli apa, that's totally wrong. Kalau teman-teman mau kaya dengan model seperti itu, silahkan cari bisnis yang lain. Saya pikir cryptocurrency, even saham, even trading emas, gold, segala macam, takes time. Jadi, yang biasanya tidak digemari oleh sebagian besar kita adalah prosesnya. Jadi mereka tuh kepengen kaya cepet, tapi mereka nggak kepengen takes time atau menikmati prosesnya. That's totally wrong. Jadi, teman-teman punya pilihan sendiri, mau tetap menekuni bisnis ini atau enggak. 100% pilihannya ada di teman-teman semua. Kemarin ada teman yang tiba-tiba tanya, masih mau hidup dari Shutterstock dengan 50 sen per bulan gitu. Saya jawab begini, pekerjaan itu terbagi menjadi beberapa part ya. Kalau misalnya pernah baca ya bukunya Robert T. Kiyosaki, itu ada namanya self-employee, ada employee, ada businessman, ada investor. Nah, kita ini sebenarnya sebagai fotografer itu, saya ini hanya mendapatkan bayaran ketika saya memotret. Masalah dulu pertama kali saya motret di Tenda Biru bayarannya 500.000, tapi ketika saya kemarin motret di Maldives bayarannya ada 5.500 dolar, itu adalah sebuah proses. Nah, ketika ada orang tanya kenapa masih mau hidup dengan 50 sen per bulan dari Shutterstock, mindsetnya begini, ini either mau pandemi atau enggak ya. Cuman saya berprinsip begini, ini foto ini adalah hasil karya saya, mungkin 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 11 tahun lalu, dan masih menghasilkan uang sampai detik ini, ke kantong saya pribadi, sehingga saya bisa ajak anak-anak istri saya ke Bali, ke Singapura. Tahun depan kita mau pindah ke Melbourne. Dari uang hasil, saya berbisnis di fotografi dan hospitality tentunya. Cuman ketika hari ini pandemi, teman-teman tahu nggak? Ada sahabat-sahabat saya di Bali yang totally crash bisnisnya ketika pandemi ini, sehingga mereka itu benar-benar berjuang hanya untuk mendapatkan 10.000 rupiah every single day, dan hanya untuk makan. Bisa bayangin nggak? Sedangkan saya memotret, saya merem bangun tidur aja, tiba-tiba 50 sen datang, 40 sen datang. Artinya yang tadi teman-teman saya di Bali, di kota-kota yang benar-benar turisme ya, itu mereka melek dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore hanya untuk mencari 10.000 rupiah untuk makan. Sedangkan saya begitu bangun pagi, sholat subuh, 50 sen udah masuk ke kantong saya. Jadi saya pikir begini sih, saya mau dapat 10 sen saya alhamdulillah, saya mau dapat 50 sen alhamdulillah, saya mau dapat 1.000 dolar juga alhamdulillah. Karena menurut saya, yang menarik dari bisnis digital fotografi ini adalah teman-teman merem aja dapat duit gitu. Dan ini bisa benar-benar diimplementasikan kepada siapapun kita, siapapun Anda. Saya kebetulan fotografer, cuman saya juga punya teman seorang dokter yang dia motretnya barang-barang medical. Bahkan kalau misalnya dia lagi praktek gitu, misalnya ada kuku, ada jari yang kena sayatan pisau, itu semua difoto. Which is itu ada marketnya di dunia microstock fotografi, artinya khusus highly specific market tentang medical dan mungkin medicine. Nah, teman-teman yang punya mungkin sekarang karyawan tapi kerjanya di tambang, ada tambang batu bara, ada minyak, ada nikel segala macam. Foto-foto tambang itu demand-nya tinggi banget gitu. Kalau saya fokusnya di traveling sama hospitality karena memang saya suka dengan dunia hal itu. Tapi teman-teman yang hidupnya
ada di kerjanya di bagian tambang, ataupun misalnya menjadi seorang guru, which is itu still good market kalau misalnya di microstock fotografi, karena marketnya worldwide. Kemarin foto saya cuma beli makanan rumahan ya, seharga 5.000 perak saya foto, itu tuh adalah tumis kacang panjang, ada dagingnya tipis gitu. Kemudian saya foto pakai handphone, itu laku. Yang download dari mana coba? Karachi, Pakistan. Saya juga nggak ngerti kenapa orang Pakistan download foto kayak begitu, cuman kalau udah yang namanya worldwide market, itu tuh nggak ada yang bisa mengekang, nggak ada yang bisa tahu kita dapat duitnya dari mana. Nah, itulah kenapa saya masih concern di bisnis ini. Jadi ini bukan sekedar mainan ya, saya nggak peduli saya dapat duit berapa, cuman artinya kalau ada yang bangga dengan satu download bisa sampai 300.000, bisa satu download bisa sampai 1 juta, go ahead, congratulations for that. Cuman yang saya concern di sini adalah membangun digital asset masa depan sehingga kita tuh bisa kaya sampai nanti kita tua jebot tuh kita bisa kaya. Kemarin saya sempat bikin video juga tentang bagaimana saya earning $2.000 per bulan tanpa saya harus memotret. Teman-teman bisa cek linknya di atas atau nanti masuk ke bagian bawah. Insya Allah saya kasih. Bukan dari fotografi, cuman karena saya mendiferensiasikan bisnis saya menjadi beberapa hal. Nanti cek videonya. Nah, kembali lagi ke Shutterstock, teman-teman 100% punya pilihan, mau terus apa enggak, bebas saja. Karena sebenarnya rezeki itu bukan dari misalnya saya fotografer terus saya nggak bisa dapat rezeki dari jualan bakso gitu, nggak juga begitu gitu. Jadi teman-teman yang sekarang masih belajar, masih mahasiswa atau mungkin karyawan, go ahead. Kalau yang suka dengan microstock fotografi, mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Tetap subscribe. Kalau misalnya kepengen belajar lebih dalam tentang microstock fotografi, bisa download ebook saya judulnya Shutterstock. Ini khusus saya encourage teman-teman semua untuk bagaimana kita mendulang dolar, kita berburu dolar bareng-bareng di global market, karena marketnya tinggi sekali, marketnya sangat besar, sangat berpotensi kita semua untuk earning ribuan, bahkan puluhan ribu dolar dari microstock fotografi ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Bima Aditya, sampai ketemu di video berikutnya.